Kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan untuk datang ke tempat ini, yaitu salah satu untuk acara tentang pemaparan tentang destinasi penerapan budaya positif. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua kegiatan inti. Dengan ini kami persilahkan saudari Pak Harpan untuk memaparkan materinya tentang destinasi penerapan budaya positif. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar Bapak Guru hebat? Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk melakukan kegiatan destinasi penerapan budaya positif. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata dari nomor 14, yaitu destinasi penerapan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar itu yang namanya budaya positif. Mungkin ada pernah baca di BBM tentang budaya positif. Kita lanjut ya, lanjut saja. Jadi itu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini ya. Jadi kita akan nanti ini berkolaborasi ya, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ya. Kita ini atau di PDD 59 Palu. Nah, sebelum kita memulai acara, ada patung. Itu nenek tua tak punya gigi. Sangat unik cara punyanya. Aku ucapkan selamat menyaksikan aksi nyata saya. Salam hangat untuk semua. Oke, Bapak guru hebat. Kita lanjut saja. Langsung jadi selama pendidikan guru penggerak itu ada 10 modul nanti yang diselesaikan. Nah, sampai sekarang itu sudah modul 1/4. Pertama kemarin itu modul 1/1 itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan modul 1/2 nilai dan penggerak guru penggerak ya. Modul 1/3 visi dan prakasa perubahan. Modul 1/4 itu adalah budaya positif. Nah, inilah modul 1/4 ini tentang budaya positif, destinasi penerapan budaya positif ya. Kita akan memaparkan bagaimana budaya positif yang nantinya itu yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, pembelajaran itu ke murid itu bukan namanya lagi menuntun, tetapi menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat sama. Nah, sekarang kita masuk ya budaya positif ya. Jadi apa yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi budaya positif adalah perwujudan
nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi merupakan nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang sering dilakukan nanti di sekolah kita ini. Itu yang saya positif. Nah sekarang ada 7 konsep dalam modul budaya positif. Jadi dalam modul itu ada 7 yang kita ingin bahas bersama atau kita melihat apa di sini dalam modul budaya positif tersebut. Jadi yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku. Yang kelima manusia posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Jadi sebentar ini kita akan bahas 7 konsep dalam modul budaya positif ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai perubahan paradigma baru. Di mana perubahan paradigma baru ini itu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada perubahan paradigma baru ini pembelajaran itu terdiferensiasi ya, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan kodrat alam dan kodrat sama ya. Bapak Ibu guru, pernah kita sudah pelajari mengenai profil pelajar Pancasila. Apapun profil pelajar Pancasila itu ada apanya itu beriman. Yang pertama itu beriman kepada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat itu kreatif. Kelima bernalar kritis. Yang keempat yang keenam adalah mandiri. Tidak ada nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi sekarang itu dari paradigma baru itu kita diwajibkan untuk pembelajaran itu ditujukan kepada murid atau berpihak kepada murid. Bukan sebagai guru yang monopoli pembelajaran, tetapi murid. Yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Itu menurut perubahan paradigma baru. Nah sekarang ada pertanyaan pemantian. Jadi jawabannya sini setuju. Apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya? Baiklah, bagus. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya? Jadi pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, berarti yang baik ya, pemberian positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pelajaran. Apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi pelajaran? Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Yang mana itu memberi penghargaan? Apakah dapat meningkatkan motivasi pelajaran? Oh betul. Kenapa juga meningkatkan motivasi pelajaran? Apabila diberikan penghargaan. Baiklah Bapak Ibu guru, kita lanjut kembali. Nah sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut
Tulis paper MOPI, Principal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah paradigma yang menurut pendekatan teori kontrol ya, Stephenger. Nah, sekarang di sini ada tabel perubahan paradigma menurut stimulus respon, teori kontrol teori ya. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Maksudnya siapa yang memiliki kontrol dalam pembelajaran ya? Terus stimulus responnya itu yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau kita menggunakan teori kontrol pilihan, itulah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol salah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu menurut yang kontrol ya. Jadi bukan orang lain yang bisa mengontrol kita, tapi yang bisa mengontrol kita adalah diri sendiri. Maksudnya kesadaran dari diri sendiri. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi stimulus kemarin itu adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kalau sekarang kita pakai teori kontrol atau pilihan itu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Jadi berbeda ya. Jadi ada maksudnya ini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Kalau kemarin yang stimulus ini itu orang lain yang mengontrol kita, tapi sebenarnya kita yang dapat mengontrol diri sendiri. Oke Bapak Ibu Guru, kita lanjut kembali. Nah sekarang kita memasuki yang kedua ya, dari disiplin positif ya. Sekarang kita disiplin positif. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kata disiplin itu cenderung kita hubungkan disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Namanya ketidaknyamanan ya, misalkan disiplin waktu sudah terlambat bagaimana kalau kita diperingati ya, maksudnya tidak nyaman. Nah sekarang kita beralih ke disiplin positif. Ya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam artinya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini maksudnya kebajikan universal itu bisa terdapat dalam nilai-nilai profil Pancasila. Yang termasuk motivasi intrinsik ini adalah motivasi dalam diri, dan yang bukan intrinsik itu adalah motivasi di luar diri ya. Oke, itu mengenai disiplin positif. Nah sekarang menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja seperti kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin. Nah sekarang tadi itu Ki Bapak Ki Hajar menyatakan artinya itu bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, secara utamanya yaitu harus ada disiplin yang kuat. Jadi menciptakan murid merdeka itu berarti harus ada yang disiplin kuat ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Berarti menciptakan murid merdeka itu secara utamanya itu harus ada yang namanya disiplin yang kuat ya. Maksudnya disiplin yang kuat itu adalah disiplin diri, baik dari motivasi dalam diri maupun di luar diri kita sendiri. Oke, baik Bapak Guru, kita lanjut kembali. Yang ketiga itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap tindakan kita itu pasti kita memiliki tujuan ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan penguasaan power. Jadi kebutuhan dasar kita ya ada 5. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi apabila ada murid yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan yang ada di sekolah kita itu, misalnya dia melanggar aturan atau bagaimana, itu karena kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu tidak terpenuhi, yaitu. Oke, nah sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan dasar kita itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan atau nama lainnya pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu untuk merasa senang. Nah, kelima dasar kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama itu yang bertahan hidup. Mana yang bertahan hidup itu namanya itu kita memerlukan pertama adalah makanan. Itu kita dapat bertahan hidup ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan juga. Itu termasuk bertahan hidup, kesehatan juga. Itu adalah kebutuhan kita ya, namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa terima. Maksudnya ini kebutuhan dasar manusia kita ini atau kebutuhan murid kita ini, misalkan kita hubungkan dengan murid itu dia ingin itu, maksudnya dia ingin rasa terima atau dipedulikan. Jadi maksudnya pun itu semua sama rata kita pedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau kita dalam pembelajaran kita membuat beberapa kelompok, murid itu misalnya sering ada yang diam atau bagaimana, itu kebutuhan dasarnya itu kasih sayang dan kasih terima. Berarti kita harus bagaimana itu maksudnya kita kasih sayang atau kita pedulikan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang ketiga
yaitu kekuasaan, pengakuan atas kemampuan. Itu yang masuk kepada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Jadi penguasaan atau pengakuan atas kemampuan ini, misalkan ada kulit yang nilainya tinggi, itu dia selalu gembira atau bagaimana, itu dia maksudnya dia membutuhkan pengakuan ya atas kemampuannya. Cara yang kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan, berarti namanya kebebasan berarti bebas ya, bisa dia mandiri, bisa memilih pilihan, mencoba hal-hal baru. Maksudnya kalau ada misalnya guru ingin mencari model-model baru atau pembelajaran, itu bisa mengikuti pelatihan atau webinar, itu termasuk dia kebebasannya dia mandiri untuk meningkatkan pengembangan dirinya. Dan juga mampu mengendalikan arah dirinya, itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia kebebasannya. Sekarang kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Maksudnya adalah kesenangan untuk merasa senang, misalnya bermain-main sambil bermain dalam pembelajaran, humor, bersisme, tertawa, itu termasuk kebutuhan dasar kesenangan ya. Baiklah Bapak Ibu Guru, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Itu akan kita terapkan di sekolah kita ya. Misalnya kita akan terapkan, kita pelajari bagaimana penerapannya, bagaimana kita melihat supaya kebutuhan dasar manusia atau dasar manusia ini bisa terpenuhi. Oke, kita lanjut lagi. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Misalnya, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Mungkin dia juga akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan cara mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian berarti. Gitu ya. Contoh, ada lagi contoh satu, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Sering ini ya, maksudnya murid itu tidak dia merasa pintar atau bagaimana, dia menyendiri itu, maksudnya dia tidak diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keterima dengan anak tersebut. Ya, sering itu ada murid itu menyendiri karena kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu tidak terpenuhi, kebutuhan kasih sayang. Ya. Nah, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi Glasser ini menyatakan kapasitas untuk berubah ya dalam diri. Jadi setiap dari 5 kebutuhan tadi itu perilaku apa yang mendorong perilaku kita ya, untuk melakukan perubahan perilaku positif ya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi kita perhatikan ya kalau ada masalah atau bagaimana, dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut pasti ada salah satunya tidak terpenuhi. Contohnya tadi dengan kasih sayang itu perlu ya, kebutuhan
saudara kasih saya ya, supaya kerjasama dan kolaborasi bisa terwujud dengan baik seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, kita beralih ke keempat. Yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Mendorong perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk juga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia mengenai budaya positif ya. Yang mana termasuk untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Berarti kalau dia tidak melakukan yang namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka itu masuk ke motivasi perilaku manusia secara eksternal atau di luar diri ya, gitu. Yang kedua, yang mana termasuk untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya juga, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mendapatkan imbalan ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi ini motivasi perilaku manusia yang kedua ini adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia ingin mendapatkan imbalan ya, atau penghargaan. Jadi motivasi ini juga bersifat eksternal atau dari luar ya. Itu. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi dia bertanya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Maksudnya ini dia muncul dari dalam diri, bukan dari luar diri dan bukan eksternal. Ya, ini yang memunculkan dalam motivasi itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya nilai-nilai kebaikan. Itu. Ini bersifat motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Gitu. Baiklah Bapak Ibu. Nah ini ada contoh motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, jadi kalau takut dihukum itu dia termasuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Jadi murid melakukan disiplin diri ini karena dia ingin mendapatkan imbalan atau tenaga. Nah inilah motivasi bulan manusia yang ketiga itu dengan cara menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kita hargai nilai-nilainya bagaimana, misalkan nilai-nilai disiplinnya bagaimana, itu tentu dari dalam diri sendiri, bukan dari luar ya. Maksudnya menurut kesadaran diri kita. Itu murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi motivasinya ini bersifat internal dari dalam diri, bukan eksternal. Nah, baiklah Bapak Ibu Guru, bagaimana maksudnya ini proses tenaga atau bagaimana? Jadi sebelum kita lanjut ke hukuman tenaga, hukuman penghargaan, marilah kita namanya apa lagi namanya screening ya, perhatikan ya. Pulpengnya apabila pulpeng ini goyang ke kiri maka badan kita goyang ke kiri. Kalau ke kanan goyang juga ke kanan. Kalau depan goyang ke depan, ke belakang goyang juga. Kalau ke atas juga goyang ya. Bagaimana? Oke kita mulai ya. 1, 2, 3 ya. 1 ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Atas, bawah, atas. Oke. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke hukuman dan penghargaan ya. Di atas ada bacanya, semacam satu kasus. Di sini ada kasusnya ya. Itu IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup. Ya, menjadi IPA menjadi gugup ya. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku IPA yang bicara terjaga dan terkejut tersebut ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk majukan ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada 2 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Dari kasus ini IPA dengan Pak Seno ya, kita lihat apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Apa setuju atau tidak? Tidak, karena bertolak temannya. Ya, karena tidak, Pak Seno itu menghukum IPA ya untuk menertawakan temannya. Ya, nah kita melihat pembahasannya, bagaimana pembahasan dari tanggapan dari kasus tersebut. Jadi yang pertama tadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Jadi kita tidak setuju ya, karena tindakan Pak Seno yang telah membuat IPA malu, dia kelasnya dapat menjadikan kenangan negatif bagi diri IPA. Padahal setiap murid memiliki potensi masing-masing, seperti hanya IPA yang malah menggambar di buku pelajarannya. Mungkin IPA adalah murid yang memiliki minat dan bakat di bidang seni. Jadi kita dalam pembelajaran kurikulum nasional ini, kita itu disuruh menuntut sesuai dengan bakat dan minat. Tapi kita tidak menuntut, tetapi menuntut murid tersebut ya. Nah, di sini Pak Seno itu sudah memupuk IPA, jadi IPA merasa malu. Karena mungkin dia IPA itu langsung dituntut atau bagaimana, dia tergagap ya. Itulah. Yang kedua ya,
Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi menurut saya, tindakan Pak Seno tersebut itu karena IPA itu dalam ilustrasi itu adalah sebuah hukuman. Mengapa sebuah hukuman? Karena sebelum pembelajaran berlangsung, belum diadakan namanya perangkat kelas terlebih dahulu. Jadi perbuatan Pak Seno itu merupakan sebuah hukuman karena sebelum pembelajaran berlangsung itu belum buat kesepakatan kelas. Jadi kalau kita sebentar itu dimulai dari awal semester itu kita harus membuat kesepakatan kelas ya. Oke, lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Coba perhatikan kalimat sini, ada kalimat nanti pakai kalimat tersebut apakah hukuman atau konsekuensi. 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, dalam hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah hukuman atau konsekuensi? Adalah konsekuensi. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman atau konsekuensi? Adalah hukuman. Ini sering dilakukan ya. Yang keempat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali. Nah. Yang terakhir ya, menggantikan kertas tulis teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Adalah konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan membahas. Jadi ada namanya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kita tadi sudah melihat beberapa kalimat yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman arti menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berarti dia tidak menyakitkan ya, tapi tidak terjadi. Yang kedua, kalimat kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalimat ketiga, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Yang konsekuensi, anak menghargai disiplinnya. Yang keempat, paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak yang menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk baik kalau hukuman, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau kita hukuman. Kalau kita beri konsekuensi itu anak belajar untuk memenuhi peraturan. Yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu termasuk juga hukuman ya. Seperti tadi kasus dari IPA ya, itu dia dipermalukan, maksudnya merasa dia tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh ya. Kalau konsekuensi. Gitu. Nah sekarang dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, maka kita di sini ada tambahan yang mengenai konsep disiplin dengan identitas sukses. Maksudnya yang akan kita gunakan sebentar atau pendekatan yang kita gunakan sebentar itu kita bandingkan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses ya, di mana konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi adalah perbuatan jangka panjang. Kalau restitusi itu murid bertanggung jawab perilakunya. Konsekuensi perlu diketahui berkelanjutan. Jadi kalau restitusi fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi murid menghormati peraturan, maka
kalau di restitusi itu murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang waktu untuk berbuat kesalahan, kalau di restitusi itu adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Bisa kita nanti menggunakan konsekuensi atau kita bisa menggunakan restitusi. Yang mana kita menerima ya. Nah sekarang sesuai dengan penjelasan dari atas, maka kita akan menggunakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana hukuman di sini adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya murid berkeliaran angkat batu atau bagaimana, langsung kita suruh berdiri selama 1 jam, itu termasuk hukuman yang menyakitkan. Itu. Jadi bersifat tidak terencana, maksudnya tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi guru saya memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi maksudnya ini guru saya tahu langsung kalau yang melanggar tadi aturan atau hukuman saja murid itu dia langsung saya menerima saja apa yang diberikan guru ya. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disetiki oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itu termasuk hukuman ya. Mungkin bapak, ibu guru sudah mengetahui yang termasuk apa yang termasuk hukuman. Contoh-contohnya apa semua. Jadi murid kalau kita memberikan hukuman itu murid atau anak itu tersakiti ya. Hukuman ini tidak terencana langsung tiba-tiba kita menghukum murid kalau ada murid yang melanggar aturan ya. Nah itu termasuk hukuman. Oke, sekarang kita ke konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Jadi sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, namanya ini sudah terencana. Kalau hukuman tadi ini belum terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi beda dengan hukuman. Hukuman itu tidak terencana, langsung tiba-tiba kita berikan hukuman. Kalau konsekuensi kita bicarakan dulu kepada murid. Dengan misalkan kalau melanggar waktu atau tidak lambat ke sekolah, konsekuensinya apa? Bisa menyanyikan di depan kelas atau bagaimana. Jadi Bapak Ibu guru sudah mengetahui yang mana termasuk hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu berencana langsung tiba-tiba, konsekuensi itu direncanakan, sudah dibicarakan kepada murid ya. Nah sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Ini adalah nama baru ya, nama baru. Maksudnya ini perkataan baru dari hukuman konsekuensi ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan ini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut proses 2004 ya. Restitusi ini merupakan menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan. Bukan kita berikan hukuman, tetapi bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada murid supaya bisa dia memperbaiki kesalahannya. Ini adalah pendekatannya bagian restitusi. Jadi kita nanti bandingkan yang mana kita mau lakukan di sekolah kita atau bagaimana menurut budaya positif itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan berarti hukum. Supaya karakternya itu lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari restitusi ini
merupakan proses kolaboratif ya, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi maksudnya masalah misalkan dia tidak datang ke waktu, bukan kita langsung beri hukuman, tetapi kita bicarakan masalahnya, mengapa bisa begini, kemudian nanti ada contohnya bagaimana model eksekusi itu. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita lihat tadi ya. Sekarang ini ada namanya restitusi 5 posisi kontrol. Ini adalah pendekatan kebal yang baru yang kita dengar ya. Tapi sering kalau kita buka PNM pasti ada di situ materi gurunya ya. Belajar mandiri mengenai restitusi. Sekarang kita masuk dari restitusi 5 posisi kontrol. Nah, restitusi 5 posisi kontrol ini namanya ada dia mempunyai 5 posisi kontrol ya. Sama dari saya jelaskan mengenai posisi kontrol yang pertama. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Yang kedua kita itu sebagai teman. Yang ketiga itu membuat rasa bersalah. Yang keempat pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Maksudnya ini restitusi 5 posisi kontrol yang akan kita terapkan ke restitusi kita mempunyai 5 ya. Kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai penghukum ataukah kita sebagai membuat rasa bersalah ataukah sebagai teman atau juga apakah sebagai pemantau atau manajer. Nah, sekarang saya jelaskannya yang mana termasuk restitusi penghukum. Jadi kita nanti yang mana termasuk kita nanti di situ ya. Pada saat ada masalah pun kita di posisi mana, 5 posisi mana kita yang akan kita terapkan di sekolah kita nanti atau di khususnya di murid-murid kita. Sekarang penghukum. Pada posisi ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru percaya bahwa hanya caranya yang bisa berhasil dalam proses pembelajaran. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melopot dari menunjuk, menghadap mulia. Ini termasuk penghukum. Jadi kita nanti pikir, zaman nanti kita pilih apakah kita sebagai penghukum kita atau yang lain itu. Yang penghukum itu adalah menggunakan hukuman fisik. Ini ada perkataan contoh perkataan dunia. Kalau kita gunakan kita sebagai penghukumnya, terlambat lagi. Misalkan ini disiplin waktu ya, perkataan waktu terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Misalkan dia terlambat 2 kali, pasti lagi terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang ke waktu? Ini termasuk kalimat yang sering dilakukan dilaksanakan guru apabila ada muridnya yang datang kepada dia baru berkawan ya, terlambat ya, tapi terlambat lagi. Itu termasuk kata-kata penghukum ya, yang penghukum. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Bagaimana perasaannya itu? Kalau kita tanya murid yang terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah ini perasaannya. Kemungkinan murid marah, dapat tegak atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Maksudnya berarti ini murid misal ya, misal. Lebih dulu lagi sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, akan membolos kendaraan tersebut dengan batu. Misalkan ya, sering itu di SMP atau di SMA kan bisa terjadi itu. Kalau di SMP itu mungkin pikirannya paling menangiskan, malu atau langsung duduk ya. Jadi kita, apakah dari 5 posisi kontrol penghukum sebagai penghukum itu apakah bisa diterapkan di sekolah kita atau tidak? Kita nanti yang tahu dari kita sendiri ya. Nah sekarang kita sebagai pembuat rasa bersalah, ya maksudnya ini membuat rasa bersalah. Pada posisi ini
Biasanya guru akan bersuara lembut yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Di posisi ini murid akan merasa dirinya buruk, merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang disayangi. Itu adalah kita terbagi dua dalam besar ya. Ada suaranya membelas atau halus, sedih, bahasa tubuh itu merampak pada anak yang lesu. Jadi itu yang kedua bahasa besar ya. Nah, adapun kalimat atau kata guru, kalau kita ingin murid kita itu merasa bersalah atau kesalahan, misalkan ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan kenapa lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Karena ini contoh kalimat atau kata-kata supaya murid tersebut merasa bersalah pada saat dia melanggar aturan dan surat yang disepakati. Nah, sekarang bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, perasaan murid itu akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa berkesabarannya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain karena dia lesu merenungi. Mungkin sering ada orang itu kalau kita merenung ada dimasukkan ke bagaimana ada pikiran negatifnya itu bisa terjadi begitu. Nah, sekarang kita sebagai teman, jadi posisi motor kita ini adalah sebagai teman. Yang mana dikatakan sebagai teman? Jadi pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Posisi sebagai teman itu kita tidak akan menyakiti murid ya. Apabila ada murid yang melanggar kata kelasnya atau di sekolah ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid itu mempengaruhi seseorang. Misalnya juga berkolaborasi tadi. Kita sebagai teman berbicara hati murid dengan murid ya, murid dengan murid. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bisa bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewakan. Maksudnya ini pertamanya kita bantu yang melanggar lagi, kita tidak bantu, tidak bagaimana itu murid merasa kecewa ya, dan tidak mau lagi berusaha. Murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi ada suara di sini ramah, akrab dan bercanda. Jadi ramah, jadi akrab dan bercanda. Ini tidak menjadi murid, tapi kita berbicara dengan guru. Nah, ini ada contoh perkataan guru atau kalimat yang bisa teman-teman. Itu adalah Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kita karena terlambat lagi. Ambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Perasaan murid akan menaruh senang dan akrab dengan guru. Ini dampak yang positif. Nah, berarti murid merasa senang dan akrab dengan guru. Karena maksudnya itu kita mendekati murid, ya, berikan saya ini ada termasuk dampak yang positifnya. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi kalau ada masalahnya lagi, ya dia harus guru lagi membantunya itu negatifnya. Sama kita sebagai teman. Nah, posisi kontrol terakhir itu yang keempat adalah pemantau ya, di mana pemantau ini adalah mengawasi.
Pada posisi guru ini bertanggung jawab atas perilaku siswa yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan atau konsekuensi. Pemantau mengadakan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ada suaranya data bahasa itu yang formal. Ini adalah guru sebagai pemantau. Nah sekarang ada percakapan antara guru dan muridnya ya sebagai pemantau. Guru berkata, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adik tahu Pak. Ini saja. Guru kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adik, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan tidak mengerjakan tugas ke ketinggalan saya. Ini adalah contoh kata-kata atau kalimat guru sebagai pemantau. Nah sekarang, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Maksudnya bagaimana perasaan murid itu kalau guru sebagai pemantau diperlakukan seperti ini ya? Yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi pada posisi pemantau ini waktu yang kita gunakan itu pada kita panggil pada jam istirahat atau di luar jam pelajaran. Jadi itu bisa dapat menyebabkan itu tidak nyaman ya, karena waktu istirahatnya bertambah ya. Oke. Kita lanjut ke posisi kontrol yang terakhir ya, sebagai manajer. Nah, institusi 5 kontrol sebagai manajer itu di posisi guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, yaitu mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya. Ini mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, tugas seorang manajer di sini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Itu tugasnya sebagai guru, sebagai manajer ya. Itu bukan kita mengatur perilakunya ya, tetapi kita membimbingnya ya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi posisi manajer ini itu kita sebagai membimbing murid ya, membimbing murid untuk bagaimana mengatur dirinya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu guru. Masih manajer. Ini ada beberapa dialog ya, guru dan adik sebagai posisi manajer ya. Guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Guru, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini sebagai seorang manajer ya.
bukan sebagai penghubung. Kalau penghubung langsung kita berhubungan. Kalau kita sebagai manajer, sebagai pembeli, nah ini harus contoh kami ya. Kita lanjut ya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Nah, Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini adalah contoh percakapan atau kata-kata apabila kita sebagai manajer. Ada contohnya. Nah, sekarang kalau dari kata-kata di atas ini, bagaimana perasaanmu diperlakukan seperti ini? Ibu itu tidak merasa tertekan, itu bagaimana? Dia mungkin senang atau nyaman, dan dia tidak langsung dihukum ketika buruknya, tapi kita sebagai manajer. Lanjut ya. Jadi posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih. Sekali akan perbuatan murid ataupun bersandar gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Ini sebagai manajer ya. Bila guru di posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun di posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi beda ya, kalau dari segi pemantau itu pasti guru akan langsung melihat apa posisi atau peraturan yang dibuat. Kalau posisi manajer itu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, misalkan datang ke lapangan saja ke beberapa pelaku. Ada masalahnya apa? Masalahnya kenapa tidak datang ke sekolah atau bagaimana dengan bimbingan guru? Yang jelas kalau posisi manajer itu bimbingan, ya yang untuk murid ya, supaya karakter murid dapat meningkat dengan baik. Oke, kita lanjut ya Bapak Guru. Ini ada tabel 5 posisi kontrol dan yang di posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer. Di sini ada juga motivasi. Di situ ada namanya kontrol dari luar. Itu yang agak kalau berhasil posisinya kontrol dari luar ada juga kontrolnya. Di posisi khususnya itu ada juga kontrol ini. Yang kita memilih nanti kontrol dulu. Nah, ini ada identitas gagal yang dari luar itu mencari hukuman. Ini adalah penghukum membuat merasa bersalah. Jadi kalau motivasi guru berbuat, bagaimana guru berbuat itu kalau kita sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyitir. Itu kalau guru berbuat ya. Kalau membuat rasa bersalah itu guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kecewa atau bagaimana ya. Itu kalau sebagai kontrol sebagai imam itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau memantau itu menghitung dan mengukur. Kalau sebagai seorang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu bedanya perbuatan guru dari 5 posisi kontrol, penghukum, membuat rasa bersalah, sama pemantau manajer. Nah kalau itu perbuatan guru ya, kalau guru berkata, itu masih kata-kata guru. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, masakan. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres atau bapak stres, ya itu termasuk kata-kata kalimat ya.
Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Jadi ya, masa kamu tidak mau ingat? Tidak ibu pernah waktu. Kalau pemangku memantau itu apa peraturannya? Maksudnya sudah ada yang disepakati. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti membimbingnya, harus kita membimbing apa yang kita yakini dan apa yang sebenarnya cara bagaimana untuk memperbaiki masalah kita ini. Misalnya masalah kekhawatiran. Nah hasilnya, kalau penghukum itu adalah memberontak, menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong. Murid bisa juga berbohong ya. Kalau membuat rasa bersalah itu hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga bisa. Kalau teman itu ketergantungan. Kalau pemantau menyesuaikan diri, tidak diawasi. Namanya pemantau kalau tidak diawasi pasti mungkin tidak diam lagi atau bagaimana. Kalau sebagai seorang manajer itu menguatkan pribadi, jadi menguatkan pribadi murid, bagaimana dia mencari caranya supaya masalahnya bisa tercapai dengan baik tanpa melalui hukuman atau bagaimana. Nah, mengenai kaitan dengan dunia berkualitas, penghukum itu murid melakukan guru, letakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau berkualitas bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Guru meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau seorang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ada pun perkataan murid dari penghukum misalnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau sering begitu ya, kalau kita beri hukum pasti, biarkan begitu, pasti selalu marah-marah lagi nanti. Kalau sebagai perbuatan bersalah itu, perkataan pun bisa, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, saya tidak akan berbuat begitu. Itu kalau membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, perkataan pun bisa untuk saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Berarti murid menganggap sebagai teman kita ya. Tapi kalau kita tidak membantu lagi murid akan merasa kecewa kembali. Kalau sebagai pemantau itu berapa banyak tinta yang saya harus peroleh, berapa halaman yang saya harus tulis. Itu memantau. Biasa sering kita berikan tanda bintang atau bagaimana, atau berikan disuruh menulis atau bagaimana. Berapa banyak? Pasti dia langsung bertanya, berapa banyak sih? Berapa lama lagi saya tulis Pak atau bagaimana? Kalau kita sebagai seorang manajer, itu biasanya murid itu berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia bertanya bagaimana itu caranya supaya masalah ini saya dapat tidak ada kewajiban dia memperbaiki kesalahan. Bagaimana? Nah, dampak pada murid. Kalau pengurus itu dampaknya itu mengulangi kesalahan. Murid dapat mengulangi lagi kesalahannya kalau cuma dimurid saja. Kalau membuat rasa bersalah, murid merasa rendah hati, ya berendah diri. Itu. Kalau lemah, tidak mandiri, terganggu. Kalau dampak pada murid pemantau itu menyebabkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dampaknya. Kalau sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu Guru, ini adalah posisi kontrol, maksudnya ya, contoh dari perkataan atau guru berbuat bagaimana contohnya, kemudian hasilnya kepada murid, tanggapannya kepada murid ya. Nanti di sini kita pilihlah
yang mana kita ingin mau terapkan di kelas kita atau sekolah kita di posisi kontrol mana? Apakah kita semuanya bisa semuanya dilakukan, tetapi mana yang lebih baik untuk murid itu yang lebih bagus. Oke Bapak Ibu Guru, di sini ada contoh 5 posisi kontrol ya. Ada contohnya. Kasusnya siswa tidak mengenakan sepatu ketika di sekolah, itu kasus ya. Tidak. Yang pertama, berdiri di samping papan tulis selama 2 jam pelajaran. Posisi kontrol apa ini? Apakah dia penghukum, merasa dia bersalah, memantau, teman atau dia? Yang mana? Berdiri di samping di papan tulis selama 2 jam. Dia berdiri di papan tulis selama 2 jam. Ini termasuk apa? Ya, ini sebagai penghukum. Ya. Kalau contohnya ya, kalau kita pasti kita tahu apa bagaimana murid hukum itu. Nah, sekarang berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini termasuk sebagai apa? Apakah juga termasuk penghukum? Termasuk apa? Termasuk membuat merasa bersalah. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Kata kecewa berarti membuat merasa bersalah. Sekarang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini saja, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini posisi kontrol yang sebagai apa? Ada tadi 5 sebagai teman, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini termasuk kalimat yang ketiga ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya. Sekali ini saja, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini termasuk apa? Ya, termasuk teman. Ya, termasuk teman ya, karena kita berbicara langsung dengan murid. Ayo dong, atau kita kata-katanya itu secara halus ya. Nah, sekarang ini ada kalimat lagi ya, contoh kalimat ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa peraturannya? Ini termasuk apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Maksudnya ini sudah ada aturan yang dibuat sebagai apa? Pemantau. Ini memantau karena sudah ada aturan yang kita buat, kita pantau apakah murid tersebut melanggar atau tidak. Nah sekarang, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai apa? Adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti ini adalah termasuk kalimat membimbing murid ya terhadap perilakunya. Nah, di sini nanti ada dari kelima posisi kontrol itu yang mana lebih baik digunakan atau gimana ya. Nah, bagaimana ibu masih baca? Oke, masalahnya kita lihat ya, ada contoh video ya, restitusi 5 persekutuan meninggal ya. Perhatikan ya, ada videonya. Oke.
adegan ya. Ya. Ini contoh posisi penghubung. Ini contoh guru ya, selalu memberikan hukumannya, hukumnya. Ini dia mereka hukum ya, hukumannya itu. Ini posisi pembuat merasa besar ya, contohnya. Ini pembuat rasa besar, contohnya ya. Contoh ya. Berbagai masalah ya. Nah sekarang ini contoh sebagai teman. Ini saya. Bisa, Bu. Itu adalah contoh sebagai teman. Nah ini adalah sebagai pemantau. Harus di sekolah dahulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nanti kita konsekuensi Lalu saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya betul, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.40 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan
yaitu Itu contoh sebagai contoh ya. Nah ini contoh sebagai manajer. Yang sekarang misalnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? saya lupa saya semalam Baiklah, minggu depan. ibu sendiri dan ini Setuju. Jadi, pertanyaannya apa nih prinsip saling menghormati tersebut? ya bu saya metodenya Yang bisa dilakukan sini ya bu. bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya coba tidak lupa menyatakan pengalaman saya. Baik, kalau yang melakukan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa kamu perkenalkan tidak? Ada bu, kata saya Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan KM adalah KM dan ya. Kira-kira akan belajar apa tentang KM? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi KM akan saya awali untuk dibangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang ingin dilakukan KM? Agar tidak terlambat dulu lagi. Tidak ada bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu akan kembali ke kelas ini belajar. Ya bu, terima kasih. Nah, itu adalah contoh sebagai manajer ya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang bisa membimbing murid memiliki sikap disiplin dan tersiplin. Dan itu memberikan diri Nah sekarang pertanyaannya, setelah menonton video tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi mana yang paling ideal atau posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik anak? Dan ini mantu dari pilihan ya. Yang mana itu? Pertama, yang penghukum. Ya, yang sudah harus supaya aku disulang dia Oh ya, sebagai penghukum ya, tapi menyakiti anak ya. Nah, tapi yang disarankan di sini yaitu dalam video pembelajaran ini adalah sebagai posisi manajer, bukan sebagai penghukum. Maksudnya ini kalau penghukum itu secara fisik ya, sedangkan kalau posisi manajer ini dalam membimbing murid ya, di mana posisi ini adalah posisi yang ideal yang ingin dituju oleh setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Sekarang memerdekakan murid. Nah, tujuannya menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yaitu tujuannya sebagai posisi manajer ya. Oke, baik Pak Guru, kita lanjut ya. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Sudah tadi dijelaskan mengenai restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif kepada murid ya. Nah, sekarang segitiga restitusi ini termasuk cara yang baru lagi dalam kurikulum merdeka ini ya. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Itu adalah segitiga restitusi. Peristiwa dialog antara murid dan guru maupun dengan orang tua. Nah, tujuannya untuk menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada cara segitiga restitusi itu ada 3 cara ya. Cara melaksanakan segitiga restitusi sebagai pengganti hukuman. Bagaimana ya? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi pertama itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya ini semua perilaku memiliki alasannya. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, maksudnya motivasi dari dalam diri. Jadi ada 3 cara ya.
kita terapkan segitiga restitusi, stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah sekarang ada juga contoh videonya segitiga restitusi bagaimana dari ketiga ya. Kalau ada siswa yang kita panggil ya, menstabilkan identitas. Ini contoh masalah di dalam kelas ya, kalau ada yang berkelahi atau bagaimana. Inilah cara solusinya. Contoh ya, bagaimana cara kita melakukan namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada yang terjadi di kelas kita atau di sekolah ya. Jadi bukan kita langsung berhubungan, tapi kita gunakan atau kita terapkan segitiga namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang pertama itu untuk membuat orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh perkataan guru itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tapi selalu mencari solusi terbaik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini termasuk ada beberapa perkataan yang menstabilkan identitas. Nah sekarang validasi tindakan yang salah.
Yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan ada yang menonton berkelahi bagaimana, pasti katanya apa alasan, pasti punya alasan kenapa bisa mengganggu temannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini termasuk kalimat kata-kata yang mengandungi kualitas tindakan yang salah. Nah, yang ketiga itu cara ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana anak di sini melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi sini ada guru berkata, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi sebelum kita melakukan segitiga restitusi, bila ada masalah yang terjadi di kelas kita, itu terlebih dahulu kita harus membuat keyakinan kelas ya, keyakinan atau yang namanya kesepakatan kelas. Biasa juga namanya aturan, tetapi kita maksudnya itu adalah keyakinan atau kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, ada contoh video yang saya lakukan, nanti saya kirim melalui WA saya yang kerja, atau pernah saya lakukan di kelas saya dengan menggunakan solusi segitiga restitusi ya. Nah, ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain, dan ada program disiplin atau hukum apa, itu adalah ini adalah ciri restitusi yang membedakannya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini berarti kita tidak menebus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi terserah kita apakah kita menggunakan bagaimana, tetapi baiknya kita gunakan karena itu membimbing. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, misalnya maksudnya mengembalikan murid yang berbuat salah itu apabila ada masalahnya atau kesalahan atau bagaimana itu kita bimbing dengan menggunakan cara restitusi segitiga restitusi ya. Kemudian saling ya. Sekarang kita pindah ke dari selanjutnya, terakhirnya keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kan sekarang kita pakai peraturan. Jadi, peraturan bukan keyakinan. Ini ya. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi, keyakinan itu adalah kesepakatan yang kita bicarakan dengan murid untuk ditaati bersama ya. Itu termasuk keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Maksudnya sudah memang nih kita usulkan aturan-aturannya hingga dilaksanakan. Jadi kalau keyakinan itu kita buat bersama dengan murid. Berarti kalau kita buat bersama dengan murid, berarti murid yang membuat. Berarti dia harus menantinya, dia tahu sendiri. Misalkan ya, dia bawa waktu, gitu ya. Membersihkan, kalau memang dia ada waktu, dia menyadari. Karena dia buat sendiri keyakinan kelasnya, sesuai kelasnya. Nah, di sini keyakinan kelasnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tidak konkret. Yang kedua, berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Maksudnya ini nilai-nilai kebajikan. Jadi, saya saling menghargai nilai-nilai yang positif.
Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu tidak boleh banyak ya. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah keyakinan kelas, cara membuat keyakinan kelas. Betul ya? Oke, kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang ketiga ya. Yang pertama, berdiskusi tentang perbedaan peraturan dan keyakinan. Apa perbedaannya tadi? Peraturannya dan keyakinan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Peraturan itu kita rumuskan menjadi keyakinan. Contohnya kan ada peraturan sekolah, ini bisa dilarang terlambat. Kita rumuskan menjadi keyakinan ke kata-kata yang positif. Yang kedua, menempelkan keyakinan di kelas. Sudah kita buat, kita tempelkan. Mungkin kelas berapa di kelas 5, kelas 4 yang sudah membuat keyakinan kelasnya yang ditempelkan di kelas. Jadi supaya bisa terus diingat murid tentang keyakinan kelasnya. Contoh keyakinan kelas yang saya pernah buat ya. Nah ini keyakinan kelas kami itu contohnya hadir tepat waktu. Jadi ini termasuk kata-kata khususnya, bukan kata-kata dalam ya, hadir tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, yang ketiga itu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang keempat, bersikap jujur, saling menolong, saling menghormati, saling menyayangi. Itu contoh keyakinan kelas. Nah sekarang selesai dari keyakinan kelas, kita akan beralih ke refleksi ya. Siapa yang ingin memberikan refleksi tentang pembelajaran dari kita ini? Yang pertama itu hal baru apa yang kedua perintah apa dalam mengikuti kegiatan ini? Dua, merasakan apa yang muncul setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ya, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang bisa memberikan tanggapan atau tentang refleksi ini. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan refleksi terhadap materi yang dibawakan oleh Kak Fadi. Setelah mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif ini, kita bisa memberikan bahwa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu kita bisa menciptakan suasana saling peduli dan sadar akan kebutuhannya, dan kita bisa sadar akan nilai-nilai positif tersebut untuk saling berkolaborasi. Kemudian juga kita bisa sadar tentang bagaimana bergotong royong terhadap penanaman lingkungan belajarnya, dan bisa berdampak kepada pengembangan karakter murid tersebut. Demikian, kemudian perasaan saya yang muncul selama mengikuti kegiatan ini itu sangat senang. Kenapa? Karena kita bisa, saya bisa mendapatkan pengetahuan baru, terutama tadi tentang segitiga restitusi bagi murid. Nah, segitiga restitusi ini bisa membangkitkan atau bisa untuk mengetahui kesalahan murid tanpa ada hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nasriani tentang refleksinya pembelajaran ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lagi? Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan mudah-mudahan apa tadi jadi nanti hari ini dapat kita ambil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, cara menanamkan disiplin positif pada murid itu dengan cara diskusi. Kita yang telah dipaparkan oleh Pak Harkan, cara diskusi itu lebih baik daripada hukuman. Karena diskusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan gerakan yang lebih kuat. Adapun perasaan saya merasa senang dan bersemangat karena menambah pengetahuan baru bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid sehingga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita mendengarkan sekitar diskusi daripada hukuman. Nah, kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu Guru atas kesediaan dari waktunya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan berikan pamornya. Bir laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pemaparan saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru.